Aki-aki kebiasaan. Nah, apa tuh? Makan timun pakai gula, jangan ngelamun, ntar gila. Ya Allah. Siram nih. Jangan disiram. Daripada disiram teh, coba kita dengar siraman rohani dari Ustaz Abdul Somad. Kan mantap. Bilang tadi Apa tuh, Ustaz? jangan ditunda. Jadi siramannya ya, Ngaduk di piringnya bukan di gelas ya Ustaz. Kenapa Bang Jody ini? Apa masalahnya ini? Masalahnya cukup ya klasik sih. Iya. Ya, anak lagi kelas 3 mau kuliah. Nggak ada biaya. Kayak gitu bingung Ustaz. Jadi Saya ada temennya berarti. Berarti sejuta umat itu tuh masalah sejuta umat itu. masalah yang dialami semua orang ya. Nah, Orang nggak bisa. Jadi sebetulnya Allah memang sudah ngasih tahu setiap orang pasti diuji seperti itu. Konon. Iya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala nabluwannakum. Penggunaan huruf lam di awal dan nun di ujung itu wala nabluwannakum, kamu pasti diuji. Wala nabluwannakum, kamu pasti, kami akan menguji kamu bisyai'in. Tapi kekhawatiran Bang Jody tentang anak mau selesai, ini mau kuliah, bisyai'in itu hanya kecil Bang Jody. Jangan sampai sendok itu keluar dari gelas. masa antara sendok sama gelas Iya. nggak pas gitu ya Ustaz ya? Masa gara-gara Nggak kompak gitu. gara-gara itu aja sendok keluar gelas. saking khawatirnya ceritanya tuh. Iya, kalau ruh sampai keluar dari jasad. Waduh. Jadi bagi Allah tuh kecil. Tapi Bisyai minal khauf, ada ketakutan. Dan memang kita ini itu memang takut terus. Ustaz, saya ini takut. Takut kenapa? Takut nggak lulus SMA. Udah kuliah. Takut Ustaz, kenapa? Skripsi belum selesai. Udah selesai, wisuda, happy. Takut Ustaz, takut kenapa? Takut nggak S2. Udah S2, apalagi takut nggak doktor. Sudah doktor, takut nggak kerja. Udah kerja, takut nggak nikah. Udah nikah, takut nggak nikah lagi. Nah, itu ketakutannya udah kayak tersanjung berepisode-episode itu Ustaz ya? Ada terus menerus. Iya. Sudah menikah, takut nggak punya anak. Sudah punya anak, takut anaknya laki-laki semua. Sudah punya anak, takut anaknya nggak bisa jalan. Anak sudah jalan, malah diikat pakai tali supaya nggak jalan. Supaya nggak hilang. Supaya nggak hilang. Takut anak nggak pandai ngomong. Anak sudah pandai ngomong, malah disuruh diam. Shh. Jadi ketakutan yang ada pada Bang Jody itu ada semua. Jadi jangan Bang Jody sangka air beriak tanda tak dalam. Jangan sangka air ini tenang, justru di dalam itu gejolaknya luar biasa. Cuman ada yang mengungkapkan ketakutannya, ada yang enggak. Bang Jody mengungkapkan ketakutannya, kecemasannya, kegalauannya dengan sendok yang mulai keluar dari koridornya, jalurnya. Udah keluar dari jalurnya. nah kita harus bagaimana Ustaz? Tapi memang laki-laki ini jarang ngomong memang. Laki-laki itu dia ya, tiba-tiba gila aja. Mohon maaf Bang Jody. Berarti itu udah benar tadi pantun lah. Nah, jadi kan artinya ketakutan ini jadi fitrah manusia. Lalu sebetulnya gimana caranya supaya kita ini ya bisa mengatasi rasa takut itu dengan mendekatkan diri pada Allah gitu, Tat? Sadarkan dulu diri bahwa sebenarnya semua orang takut. Jadi kalau orang merasa dialah yang paling takut, dia makin takut. Tapi ketika ada beberapa orang takut, dia mulai berani. Sebenarnya yang takut ini bukan cuma aku. Semua ini merasakan ketakutan yang sama. Dan Allah sudah mengirimkan signal rasa takut itu. Oke, jamak lah gitu Iya. ibaratnya. Ada orang yang takutnya itu, ya saya takut nih Pak Ustadz. Takut kenapa? Takut kena tilang. Ya, makanya taat. Karena takut jadi taat. Akhirnya dia mulai pakai helm standar. Sebelum berangkat lihat dulu STNK BPKB. Udah bayar belum? Sudah bayar belum? Habis itu pakai sepatu, takut pakai sendal, ada aturan baru. Sampai pada tutup angin. Mesti sudah terpasang atau belum. Akhirnya berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Rasa takut itulah yang membuat kita bertuhan. Tapi kalau udah itu masih ditilang juga? Takdir. Siap menerima. Ya. Ustadz, gini nih Ustadz. Kita kan katanya diajarkan juga oleh guru-guru kita, ya kan, yang terdahulu bahwa gini, setiap mau melakukan sesuatu, pikirkan efek, pikirkan dampak. Berkaca nih dari Bang Jody tadi tuh. Mungkin istilahnya bukan ketakutan atau mungkin kekhawatiran yang berlebihan gitu ya kali ya Bang Jody ya. Overthinking istilahnya begitu. Nggak salah kan Ustadz kita berpikir efeknya nanti bagaimana ya?
bisa atau tidak ya? Nanti kalau saya ke sana kira-kira gimana ya gitu. Afala ta'qilun? Kenapa kamu tidak berpikir? Yang membedakan kita, mohon maaf, dengan hewan kan karena akal. Ya. Akal itu diambil dari 3 huruf. Aqala, akal. Akal artinya tali. Kenapa ada akal? Untuk mengikat hawa nafsu. Ketakutan itu muncul dari nafsu. Ketakutan, kecemasan. Kalau terlampau takut, dia menjadi anxiety. Kalau terus berlanjut menjadi depresi. Puncaknya bunuh diri. Waspadalah Bang Jody. Ini udah mendekati itu ya? Enggak, Oh, enggak, insya Allah enggak. Jadi sebenarnya gimana sih Ustaz, yang membuat hati kita jadi nggak tenang itu kenapa? Yang membuat kita nggak tenang itu adalah pertama dalam diri kita sendiri. Ada percikan api ketakutan. Datang setan. Ngipas. Ngipas. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan selalu membisikkan kefakiran. Kau kurang uang, kurang Masuk ini, di sini. kurang masuk. Makanya begitu ada percikan api, siram dia. Makanya tadi beliau disiram. mau disiram. Karena Jadi udah bener langkahnya ya? Udah bener Mau ditunda gitu? Padahal Bang Ade tuh lagi dibisikin juga Mas setan. Siram. Saya tuh setan di sebelah saya. Bang Ade bukan Pas gitu loh. Bang Ade nggak ngelihat Bang Jody, dia sedang melihat api yang sedang memercik. Nah, itu yang mau dipadamkan. Kan maka saya bilang jangan ditunda. Ustaz, nah, secara tidak sadar kan Bang Jody ini overthinking. Iya. Bagaimana agar kita tidak selalu berpikiran overthinking terus? Ada yang perlu kita khawatirkan, ada yang nggak perlu kita dipilah khawatirkan. nih Yang sudah pasti jangan dikhawatirkan. Yang belum pastilah yang perlu dikhawatirkan. Tentang rezeki anak mau kuliah. Ya. Rezeki itu sudah dijamin Allah atau belum? Sudah dijamin Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Semua yang di atas bumi ini dijamin Allah rezekinya. Justru yang kita khawatirkan bagaimana saya nanti di alam barzah, bagaimana saya nanti bangkit dari kubur, bagaimana saya meniti titian siratal mustaqim, bagaimana pembagian kitab kebaikan dan kejelekan, bagaimana hisab perhitungan amal saya, bagaimana saya selamat dari neraka sampai masuk surga. Itulah yang mestinya. Jadi Islam bukan menghilangkan ketakutan. Islam mengalihkan rasa takut dari takut yang semu, yang tak bermakna, kepada ketakutan yang semestinya. Baik. Makanya bunyi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Karena banyak sekarang orang takutnya kepada Istri. saya nggak ada ngomong gitu. Banyak jebakan ya. Bukan saya takut istri, tapi istri saya lebih berani. Jadi secara prinsip sebenarnya Bang Jody percaya akan adanya Allah, tapi belum percaya akan janji-janji Allah. Betul. Ya, kira-kira seperti itu Ustaz. Selesai azan Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasiyata wal fadilah wa syarafa wa darajatal 'aliyata ar-rafi'ah wa ba'dhu Allahumma maqama mahmudan lil wattah innaka la tukhliful mi'ad. Engkau tidak mungkin ingkar janjimu ya Allah. Sedangkan cicak aja yang kepalanya di atas atau di bawah ya? Kadang-kadang di atas, Kadang-kadang di bawah. Tergantung kadang posisi di atas. dia. Makanannya helikopter. Hidup dia kok. Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkuli. Seandainya kamu bertawakal kepada Allah sebenar-benar hakikat tawakal, la razaqakum kama ruziqat tayr, kamu akan dapat rezeki seperti seekor burung dapat rezeki. Bagaimana burung dapat rezeki? Taghdu khimasan, terbang dalam keadaan perut kosong, wa taruhu bitanan, pulang dalam keadaan perut berisi makanan. Enggak ada itu burung pakai juklak SOP standar. Enggak ada. Allah mau kasih tahu kita bahwa semua dijamin Allah rezekinya. Yang ada di dalam batu karang, ikan-ikan karang yang menyamar bentuknya seperti karang, begitu diberikan Allah dia cara insting untuk mencari rezeki, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita khawatir? Kenapa kita cemas? Berarti kecemasan itu datang dari dua, dari dalam diri kita sendiri dan dari bisikan setan. Untuk yang bisikan setan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makanya kalau datang teman yang bisik-bisiki kita, mencemaskan kita, gimana anak kamu? Gimana nanti begini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udah tersinggung teman kita gimana? Kalau dia tersinggung, dia bilang aku tersinggung. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Langsung baca ayat surga.